Setelah kita mempelajari cara melakukan information gathering atau reconnaissance, cara melakukan scanning, dan juga vulnerability analysis, saatnya sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu bagian paling inti dalam hacking, yaitu exploitation. Oke, di exploitation ini kita akan mengeksploit target mesin. Dengan mengeksploit target mesin, kita akan memperoleh akses dan memperoleh kontrol atau kendali, sehingga kita bisa melakukan remote control dan remote access. Artinya kita bisa mengakses dan mengkontrol target mesin dari jarak jauh dengan menggunakan Kali Linux kita sendiri. Oke, ada banyak sekali cara untuk melakukan exploit ini, dan di tutorial ini kita akan menggunakan salah satu framework yang cukup populer sekali untuk mengeksploit target mesin, yaitu framework yang disebut dengan Metasploit. Oke, kenapa menggunakan Metasploit? Karena Metasploit ini memiliki banyak sekali exploit yang sudah didesain khusus untuk operating system tertentu, seperti exploit untuk Android, untuk OS X, untuk Linux, dan juga untuk Windows, untuk Firefox, dan sebagainya. Itu sudah ada semuanya di Metasploit. Oke, kita tidak perlu lagi melakukan script sendiri, membuat script sendiri, karena sudah tersedia langsung di Metasploit. Oke, dan Metasploit ini sudah langsung terinstall di Kali Linux saat kita menginstall Kali Linux itu sendiri, jadi kita tidak perlu lagi menginstall secara manual. Dan untuk melihat lokasi di mana Metasploit ada di Kali Linux kita, kita bisa cd, ketik cd, kemudian ketik user, share, Metasploit, kemudian framework. Oke, tekan enter. Nah, kita sudah berada pada directory di mana Metasploit tersimpan. Oke, untuk melihat konten dari Metasploit ini, kita bisa ketik ls, dan kita lihat di sini ada beberapa konten yang ada dalam framework Metasploit ini. Tapi ada beberapa yang akan kita gunakan. Di antaranya adalah MSF console. Nah, MS console ini adalah komen yang akan kita gunakan untuk membuka Metasploit. Oke. Kemudian ada juga MSF Venom. MS Venom ini kita gunakan untuk membuka MS Venom untuk membuat payload. Oke. Tapi sebelum kita menggunakan MS Console untuk membuka Metasploit, kita akan lihat dulu modul-modul apa yang ada di dalam Metasploit ini. Nah, kita lihat di sini ada directory atau folder yang bernama modules. Kita cd ke situ, cd modules, tekan enter, kemudian tekan ls untuk melihat isi atau kontennya. Dan kita lihat di sini ada beberapa submodules yang ada dalam Metasploit framework. Ya. Nah, modul yang akan kita gunakan untuk melakukan exploit itu adalah modul exploits dan juga payloads. Oke. Tapi ada lagi modul-modul yang lain. Kita bisa lihat di sini yaitu auxiliary. Auxiliary ini kita gunakan untuk seperti Nmap, ya, bisa kita gunakan untuk melakukan scanning, untuk melakukan information gathering, untuk melakukan sniffing atau spoofing. Ya, kita bisa lihat di sini cd auxiliary ls. Nah, ini adalah isi dari auxiliary, ya, modul auxiliary. Kita lihat di sini ada gather, ada parser, ada scanner, ya, ada sniffer, spoof, dan lain-lain. Nah, itu ada pada auxiliary modules. Oke. Kita cd ke belakang lagi, ls. Kemudian ada encoders. Encoders ini kita gunakan untuk melakukan encrypting. Ya, kita akan mengencrypt payload yang akan kita kirimkan ke target mesin supaya tidak mudah terdeteksi. Nah, itu kita akan gunakan encoders. Oke. Kemudian ada sebelahnya yaitu evasion. Evasion ini hampir mirip dengan encoders, tetapi evasion ini hanya ada untuk Windows, yaitu untuk Windows Defender, ya. Supaya tidak terdeteksi oleh Windows Defender, kita akan gunakan evasion. Ya, kita bisa lihat
kontennya, cd evasion, kemudian ketik ls. Nah, di sini kita lihat cuma ada Windows ya. Kalau kita buka isi Windows itu cd Windows, kemudian ls, dan kita bisa lihat di sini hanya ada untuk Windows atau Windows Defender ya. Oke. Kita akan cd lagi ke belakang, ls. Nah, ini adalah modul yang akan kita gunakan untuk melakukan exploit, yaitu modul exploits. Kita akan buka modul exploit itu, cd ke exploits, enter, kita lihat kontennya dengan menekan ls, mengetik ls. Nah, exploit ini terbagi lagi ke dalam beberapa bagian. Ya, misalnya ada exploit untuk Android, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ada exploit untuk Firefox, untuk iRix, untuk Linux, untuk OS X, dan juga untuk Windows. Oke, kita bisa lihat salah satunya, misalnya untuk Windows, cd Windows, ls, dan untuk Windows ini terbagi lagi ke dalam beberapa bagian. Jadi banyak sekali exploit yang ada dalam modul exploit sini ya, lebih dari 2000 exploit. Oke, nah untuk Windows ini, misalnya kita lihat di sini ada backdoor, ya, ada email, semuanya ini adalah khusus untuk Windows ya. Ada untuk games, ada exploit untuk HTTP, ada untuk FTP, ada untuk firewall, dan lain-lain. Kita coba buka untuk FTP misalnya, cd FTP, kemudian ls. Nah, banyak sekali exploit yang bisa kita gunakan untuk FTP ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini, di ujungnya ini itu ada ekstensi RB atau RB. Ini artinya exploit ini dibuat dengan menggunakan bahasa Ruby ya. Kita bisa lihat scriptnya dengan menggunakan Pico atau Nano ya. Misalnya kita ketik Pico atau Nano, sama saja ya. Kemudian kita ketik salah satu file ini, misalnya yang ini ya. Kita coba ketik itu profTP banner.rb, enter. Nah, kalau kita lihat di sini, script ini dibuat dengan menggunakan bahasa Ruby ya. Nah, kalau kalian mengerti bahasa Ruby, kalian akan paham cara kerja dari script ini. Bagaimana script ini dibuat untuk bisa mengeksploit FTP. Oke. Kita akan kembali ke belakang. Oke, itu adalah modul exploit. Kita cd lagi. Oke. Selanjutnya ada modul knobs. Knobs ini adalah singkatan dari no operations. No operation artinya tidak ada operasi, tidak ada aktivitas. Ini maksudnya, knobs ini kita gunakan untuk memerintahkan kepada prosesor untuk tidak melakukan apa-apa, untuk tidak melakukan operasi apapun. Ya. Nah, ini knobs ini penting di saat kita melakukan buffer overflows ya, buffer overflow. Nanti kita akan masuk ke bagian buffer overflow. Kemudian kita lihat di sini ada juga modul payloads. Nah, payloads ini adalah sesuatu yang akan kita kirimkan ke target mesin yang kita gunakan untuk mengkontrol atau mengendalikan target mesin. Itu namanya payload, oke? Dan terakhir di sini ada modul post. Post ini adalah post exploitation. Artinya modul post ini kita gunakan setelah kita melakukan exploitation ya. Nah, di post exploitation ini misalnya kita gunakan untuk melakukan persistence ya. Kemudian untuk melakukan privilege escalation. Maksudnya kita bisa memperoleh administrator access ya. Jadi dengan menggunakan admin access kita bisa bebas mengkontrol target mesin tanpa ada access denied. Oke. Kita clear dulu. Sebelum kita mengeksploit target mesin,
Pertama, kita terlebih dahulu harus men-scan target machine untuk melihat service version yang berjalan pada port-port tertentu, sehingga kita bisa menentukan exploit apa yang cocok untuk service version tersebut. Oke, untuk melakukan scanning, melihat service versionnya, kita bisa menggunakan Nmap seperti yang kita pelajari sebelumnya, atau kita juga bisa menggunakan tool yang kita buat dengan menggunakan Python sebelumnya, yaitu tool port scanner. Ya, kalian ingat di mana kalian simpan tool port scanner sebelumnya? Ya, kalau saya simpan di home, itu saya akan buka terminal baru. Nah, ini saya berada pada home, ya. Saya ketik ls di sini, akan ada port scanner, ya. Yang saya buat sebelumnya, itu port scanner.py. Oke, saya akan gunakan port scanner.py ini untuk men-scan target mesin. Oke, target mesin kita adalah metasploitable. Kita akan cek IP address-nya. Ketik ifconfig. Oke, 192.168.148.146. Oke, sekarang saya gunakan ini port scanner.py. Tekan enter. Oh ya, kita harus masukkan komen Python terlebih dahulu ya, karena itu adalah bahasa Python. Python 3 port scanner.py, enter. Nah, targetnya adalah 192.168 ya, 148.146. Itu IP address dari metasploitable. Tekan enter. Nah, port yang akan kita scan di sini karena di tutorial ini kita akan mengeksploit VSFTPD ya. Itu ada pada port 20-an ya. Nah, sekarang kita akan masukkan port mulai dari 10 sampai port 30 ya. Tekan enter. Dan ini adalah hasil dari scanningnya. Dengan menggunakan tool yang kita buat dengan bahasa Python, yaitu yang terbuka adalah port 21 terbuka ya. Nah, ini service version yang berjalan pada port 21 yaitu VSFTPD 2.3.4. Oke, port 22 juga terbuka, port 25 juga terbuka, tapi untuk tutorial ini kita akan mengeksploit port 21 ya, VSFTPD. Oke. Untuk melihat exploit apa yang bisa kita gunakan untuk mengeksploit VSFTPD ini, kita bisa gunakan command search exploit di sini, search exploit, kemudian ketik VSFTPD 2.3.4. Oke, tekan enter, dan kita lihat di sini ada dua exploit yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah exploit yang dibuat dengan bahasa Python. Okay. Yang kedua adalah exploit yang dibuat dengan bahasa Ruby. Nah, kalau kita lihat di sini exploit title-nya, ini yang bahasa Ruby ini ada pada framework Metasploit. Oke, kita bisa temukan exploit ini pada Metasploit. Nah, untuk itu kita akan buka Metasploit. Kita akan gunakan exploit yang ini ya, yang backdoor ini, backdoor command execution yang dibuat dengan bahasa Ruby. Oke. Kita akan close terminal yang ini. Kita akan kembali ke terminal yang tadi. Oke. Kalau kita lihat di sini komennya yang tadi yaitu untuk membuka Metasploit itu adalah msf console. Oke. Kita akan buka Metasploit karena exploitnya ada pada Metasploit ya. Jadi kita gunakan komen tersebut msf console. Oke, mungkin kita clear dulu. Clear, kemudian ketik msf console, tekan enter. Oke, untuk membuka Metasploit ini agak sedikit lama karena dia akan mengload semua exploit auxiliary payload yang kita lihat tadi pada modulnya. Ada banyak sekali, jadi agak sedikit lama ya. Untuk exploit saja sudah lebih dari 2000 exploit ya. Dan kita lihat di sini kita sudah berada pada Metasploit framework.
Nah, ini adalah bannernya. Banner dari Metasploit ini akan berubah-ubah tiap kali kita membuka Metasploit ya. Jadi tidak tetap, dia akan berubah-ubah terus. Kita lihat di bawah, yaitu ada informasinya. Metasploit versi 6.1.27. Oke. Ada 2000 ya, lebih dari 2000 exploit, tepatnya 2196 exploit. Ada 1000 auxiliary, 400 post exploitation, 500 payload, 45 encoders, 10 knobs, dan 9 evasion. Oke. Kita clear dulu. Nah, ini adalah tampilan dari sel Metasploit ya. Walaupun kita berada pada Metasploit ini, sel Metasploit ini, kita masih tetap bisa melakukan command Linux seperti biasa. Misalnya kita bisa lakukan ifconfig seperti ini. Oke. Dan kita bisa melakukan yang lain-lain seperti pada sel Linux biasa. Oke. Ingat tadi yang kita temukan ketika kita men-scan target mesin, kita menemukan port 21 yang terbuka, yang berjalan di situ adalah VSFTPD versi 2.3.4. Oke, nah kita akan mengakses target mesin, yaitu Metasploitable melalui port 21. Yang akan kita exploit adalah software yang berjalan pada port 21 tersebut, yaitu VSFTPD. Ketika kita lakukan search exploit tadi, kita temukan exploitnya ada pada Metasploit. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah berada pada Metasploit, kita akan cari exploit yang bisa kita gunakan untuk mengeksploit BSFTPD tersebut. Caranya kita ketik saja search, kemudian ketik BSFTPD 2.3.4 yang tadi ya, yang kita temukan di waktu scanning. Tekan enter. Nah, di sini kita bisa lihat exploit yang bisa kita gunakan. Namanya adalah exploit Unix FTP BSFTPD 2.3.4 backdoor. Jadi exploit ini adalah backdoor yang bisa kita gunakan untuk mengakses atau mengkontrol target mesin. Oke, ini ada tahun diumumkan, dikeluarkan, disclosure date tahun 2011, rankingnya excellent. Excellent artinya ini akan selalu berhasil tiap kali kita mengeksploit BSFTPD dengan menggunakan exploit yang ini ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita menggunakan exploit ini untuk mengakses target mesin? Caranya kita akan gunakan command use, oke? Nah, setelah use itu kita bisa ketik nama exploit yang ini ya. Di sini kita ketik exploit Unix dan seterusnya. Oke, tapi untuk lebih mudah kita gunakan saja nomornya, yaitu ini 0 ya. Kita tinggal ketik 0 di situ, tekan enter. Oke, nah sekarang kita sudah berada pada exploit yang ini. Exploit Unix FTP BSFTPD. Oke, apa yang bisa kita lakukan pada exploit ini? Oke, pertama kita bisa melihat informasi tentang exploit yang akan kita gunakan ini. Untuk melihat informasinya, kita bisa ketik show, kemudian info. Tekan enter. Oke. Nah, ini adalah informasi tentang exploitnya. Kalian bisa baca sendiri ini. Mulai dari nama sampai tanggal, tahunnya. Kemudian di bawahnya di sini ada yang penting, basic options yang ini, yaitu pada rhost. Rhost ini adalah IP address dari target mesin, yaitu IP address dari Metasploitable ya. Di sini masih kosong. Sedangkan di sini yes ya, required yes. Berarti harus kita isi karena yes di sini ya. Kemudian pada portnya juga yes, tetapi sudah terisi port 21 ya, karena BSFTPD tadi berjalan pada port 21. Oke. Kalian lihat di sini ada deskripsinya, informasi tentang backdoor ini. Kalian bisa baca sendiri ya. Oke, kita kembali ke sini, ke informasi yang required, yang harus kita isi di sini. Bagaimana cara kita mengisi IP address dari Metasploitable di sini? Caranya, mungkin kita clear dulu. Kita ketik set,
kemudian rhost. Kemudian kita masukkan IP address dari Metasploitable tadi, yaitu 192.168.148.146, dan enter. Oke, kita bisa lihat apakah sudah terisi atau tidak. Kita ketik show options, tekan enter. Ya, ternyata di sini sudah ya, karena kita sudah men-settingnya tadi 192.168.148.146. Oke, untuk portnya sudah terisi 21, port 21. Kemudian payloadnya ini yang akan kita gunakan, yaitu payload CMD ya. CMD, ya ada juga yang meterpreter. Kita akan gunakan meterpreter pada part selanjutnya nanti. Untuk sekarang payloadnya adalah yang berupa CMD, Unix Interact, oke? Yang juga bisa kita gunakan untuk mengkontrol target mesin. Oke. Kemudian exploit target, ini tidak perlu kita isi. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengeksploit target mesinnya? Kita sudah melengkapi semua persyaratannya di sini, sudah masukkan IP address, sudah masukkan portnya juga. Untuk mengeksploitnya, kita bisa ketik di sini exploit, atau bisa juga ketik run ya. Oke, kemudian tekan enter. Oke, kita akan tunggu sebentar. Ya, sel ditemukan. Oke, found cell. Oke, kita lihat di sini comment cell session 1 opened. Ini artinya kita sudah berada pada mesin Metasploitable. Oke, kita lihat di sini IP address dari Kali Linux kita, yaitu sudah berada pada IP address pada Metasploitable. Oke, untuk membuktikan bahwa kita benar-benar sudah berada pada Metasploitable, kita bisa cek IP address di sini ya. ifconfig, tekan enter. Dan kalau kita lihat di sini, ini bukan IP address dari Kali Linux kita, tetapi IP address dari Metasploitable. Kita bisa lihat di sini. Ya, kita ketik ifconfig. Nah, kita lihat di sini IP address-nya persis sama, yaitu 192.168.148.146. Itu artinya kita sedang berada pada Metasploitable yang kita akses melalui Kali Linux kita. Artinya kita sudah berhasil mengeksploit dan mengakses Metasploitable. Oke, kita bisa lakukan komen apa saja yang kita inginkan di sini. Misalnya kita ketik who am I, tekan enter. Nah, di sini kita lihat output yang kita peroleh adalah root. Ini artinya kita mengakses Metasploitable sebagai root, ya, sebagai admin. Jadi kita bisa melakukan apa saja yang kita inginkan kepada Metasploitable melalui shell yang kita gunakan ini. Kita bisa ketik pwd misalnya. Nah, kita berada pada /directory. /directory ini adalah home. Kita coba lihat apa saja isi yang ada pada Metasploitable dengan menggunakan command ls. Oke. Nah, ini semua yang ada pada Metasploitable ya. Oke. Kita coba lihat di Metasploitable. Oke, mana dia Metasploitable? Kalau kita ketik ls di Metasploitable, oke, di sini kita berada pada directory vulnerable. Kita bisa cd ke belakang, cd titik. Oke, tekan enter. Sekarang kita berada pada home. Kita tekan ls lagi. Oke, kita coba cd lagi ke belakang, cd titik. Oke. Nah, sekarang kita berada pada /directory, tekan ls. Nah, di sini kita lihat konten yang sama dengan yang ada pada Kali Linux. Oke. Nah, di sini kita lihat ada file baru. Itu yang saya buat sebelumnya karena saya sudah praktek mengeksploitnya, jadi saya buat folder baru di situ ya.
Kita bisa juga lihat di sini di Metasploitable ada folder baru, jadi kontennya sama ya. Ya, kita bisa lakukan komen apa saja di sini. Misalnya kita bisa membuat folder baru lagi. Caranya kita gunakan komen make dir untuk membuat directory baru, folder baru, misalnya mkdir, kemudian kita beri nama Anda dihack. Oke, tekan enter. Sekarang kita cek di Metasploitable ya. ls. Nah, kita lihat di sini ada folder Anda ya. Anda, oke, tapi tidak Anda dihack. Oke, kita akan coba buat lagi karena mungkin ada spasi di situ. Di sini kita ketik make dir Anda dihack. Oke, tanpa spasi, tekan enter. Kemudian kita cek di Metasploitable apakah sudah ada foldernya. Oke. ls Oke, sekarang kita bisa lihat di sini ada folder yang baru kita buat, Anda dihack. Nah, ini adalah bukti bahwa kita sudah berhasil mengakses, mengeksploit Metasploitable melalui port 21, yaitu melalui BIOS FTPD 2.3.4. Oke, sel yang kita gunakan ini bukan meterpreter, jadi tampilan dari sel ini tidak terlalu rapi ya, tidak terlalu bagus. Nanti kita akan pada part selanjutnya kita akan menggunakan meterpreter sehingga kita bisa lakukan lebih banyak hal lagi. Misalnya kita bisa lakukan screenshot, bisa melakukan screen record, merekod screennya, mengakses kamera dari target mesin tersebut, kita bisa pantau melalui kamera. Oke, kita bisa curi file, kita bisa lakukan apa saja yang kita inginkan, sama seperti kita menggunakan mesin target secara langsung. Oke, tapi sekarang kita akses melalui sel BIOS FTPD ini, backdoor ini. Oke. Nah, mungkin untuk mengeksploit BIOS FTPD ini cukup di sini dulu. Selanjutnya kita akan mengeksploit port-port yang terbuka yang lainnya. Oke, kalian mungkin bisa coba sendiri dulu apakah kalian akan berhasil nanti mengeksploit port-port terbuka. Caranya hampir sama ya. Oke. Oke, untuk keluar kita ketik saja exit. Oke. Nah, di sini kita juga masih bisa ketik exit lagi. Nah, sekarang kita sudah berada pada sel Kali Linux.